Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah perilaku Ahlul Bait, keluarga suci Rasulullah yang berkaitan dengan masalah sedekah. Berikutnya adalah yang berkaitan dengan masalah adab sedekah atau adab pemberian. Di antara adab sedekah adalah kita tidak boleh mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut apa yang telah kita berikan. Dan bahkan hal itu akan dapat membatalkan pahala yang kita berikan. Misalnya terkait masalah itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, janganlah kamu menghilangkan, membatalkan pahala sedekahmu dengan apa? Bil manni wal adza. Ya, dengan menyebut-nyebutnya. Alman menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit begitu, disebut-sebut. Wal adza, dan menyakiti perasaan si penerima, ya, si miskin atau yatim. Sudah memberi tapi dengan menyakitinya, yaitu marah-marah misalnya, atau dengan cemberut misalnya, ya, atau dengan mungkit-ungkit, ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Nah, jadi mengungkit-ungkit itu tentang sedekah atau dengan cara menyakiti seperti orang riya, ya, tidak ada pahalanya, kosong, akan terhangus. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan juga seperti orang yang tidak beriman pada Allah dan pada hari akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Ya. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin. Kamathali safwan, seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah ia bersih, yaitu tanpa tanah lagi. Artinya seseorang yang bersedekah karena riya, ingin dipuji orang, karena ingin masyhur, ingin dikenal, ingin dilihat di medsos, ya, di mana-mana. Juga orang yang bersedekah dengan mengungkit-ungkitnya, mencaci maki, menyakiti, itu semua seperti tanah, ya, segumpal tanah atau debu yang ada di atas batu. Kemudian turunlah hujan lebat, maka debu dan tanah itu sirna sama sekali, nggak ada bekasnya sama sekali. Begitulah orang yang sedekah dengan riya, ya, ingin dipuji, ingin masyhur namanya, ingin terkenal, ingin dilihat. Orang menyakiti juga dan juga menyebut-nyebut, sedekah mereka pahalanya nihil, kosong, tidak ada. Seperti hujan lebat menimpa debu di atas batu. Fatarakahu salda, maka menjadi bersih batu itu, menjadi krimis, ya, tidak ada debu sama sekali. Ini yang barangkali terkadang terjadi juga di kalangan orang-orang yang imannya lemah, bahwa sedekah tujuannya untuk pamer, riya, ingin dipuji. Apalagi misalnya ada tujuan tertentu, ingin menjabat suatu jabatan di pemerintahan, ya. Kemudian bersedekahlah, tujuannya tidak ikhlas karena Allah, tapi untuk agar dipilih oleh rakyat, oleh masyarakatnya. Ini jelas sedekah bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang berkaitan dengan adab sedekah, yaitu jangan mengungkit-ungkit, jangan menyakitinya, dan jangan riya. Ya, kalau kita betul-betul beriman kepada Allah pada hari akhirat, pasti sedekahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah ikhlas akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqu min ghairi makhilatin fa innal makhilata tubtilul ajra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah kalian tanpa menyombongkan diri.
Ya. Tasaddaqu min ghairi makhilatin. Bersedekahlah kalian tanpa menyombongkan diri. Ya. Karena bisa jadi orang yang memiliki kekayaan atau orang kaya itu terkadang ya ditipu oleh setan, digoda oleh setan, bersedekah dengan menyombongkan diri, membanggakan diri, menampakkan, membusungkan dadanya, merasa kaya, merasa kuat, merasa hebat, merasa lebih, dan bersedekah kepada fakir miskin yang mengantri di rumahnya atau di kantornya. Fa innal makhilata tabtulul ajra. Karena sesungguhnya menyombongkan diri itu menghilangkan pahala. Artinya sedekah dengan sombong, ya, pahalanya akan sirna dan hilang. Tidak ada pahalanya sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sedekah perlu ilmu, perlu tawadhu, perlu keikhlasan sehingga betul-betul membuahkan hasil dari Allah di dunia dan di akhirat khususnya. Hadis yang lain dari Imam Ali alaihissalam beliau bersabda, "Al-matalu wal mannu munaqqidal ihsan." Imam alaihissalam bersabda, menunda-nunda dan mengungkit-ungkit pemberian itu merusak kebaikan. Artinya pahalanya tidak ada. Ya. Tadi itu al-fatal atau al-man, ya. Al-man tadi sudah disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Di surat Al-Baqarah sudah kita bacakan. Surat Al-Baqarah ayat 264. Ada kata-kata al-man. La tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha. Di sini mengatakan al-matalu wal mannu munaqqidal ihsan, bahwa menunda-nunda dan mengungkit-ungkit sedekah atau kebaikan akan dapat membatalkannya, menghapuskan pahalanya. Jadi salah satu hal yang penting terkait masalah adab sedekah adalah jangan sampai sedekah kita itu hilang pahalanya. Kenapa? Karena riya. Karena apa lagi? Karena mengungkit-ungkit, ya. Karena ingin pamer, ingin dipuji. Karena dengan perasaan yang sombong, sehingga sedekahnya akan sirna pahalanya, tidak ada manfaatnya di akhirat. Mungkin di dunia ya bisa dipuji orang, mencapai tujuan untuk dipuji, atau mungkin dia dipilih oleh rakyat sebagai pejabat tertentu karena telah memberikan infak atau sedekah atau kebaikan. Bisa dia terpilih itu di dunia, tapi di akhirat karena tujuannya tidak ikhlas, kosong, tidak ada pahalanya sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Dan perlu kita pahami bahwa masalah membatalkan sedekah di sini bukan berarti sedekah untuk orang lain saja. Tetapi maksudnya adalah sedekah umum. Baik sedekah kepada fakir miskin, pada yatim piatu, pada orang lain, ya, kepada anak sendiri sekalipun, pada murid, pada kawan, pada siapa saja, pada guru, pada ulama. Pada siapapun kita bersedekah, kalau adanya ungkit-ungkitan seperti itu, adanya riya, ya, dengan menyombongkan diri, maka batal pahalanya, kosong, tidak akan ada pahalanya. Sedekah kepada siapapun. Karena biasa juga orang tua, ya, ayah ibu itu terkadang karena kejengkelan, karena kekesalan, mengungkit-ungkit perbuatan baiknya kepada anaknya. Nah, ketika orang tua, ayah atau ibu atau kedua-duanya mengungkit-ungkit, ya, perbuatan baiknya di depan anaknya karena anaknya nakal, anaknya bandel, anaknya tidak taat, maka batalah pahala kebaikan kedua orang tua tersebut pada anaknya. Kebaikan sedekah, kebaikan membantu, kebaikan menolong, kebaikan memberikan uang, kebaikan memberikan masakan, dan lain sebagainya. Karena itu harus berhati-hati, jangan sampai kita sebagai orang tua mengungkit-ungkit perbuatan baik kita kepada anak kita. Ya, misalnya katakanlah ketika orang tua memberikan uang pada anaknya, uang jajan. Ya, misalnya sudah diberikan uang jajan, masih juga malas sholat, masih juga nggak mau belajar misalnya. Terus dengan ocehan, dengan ungkitan, dengan gerutuan, ya, dengan menggerutu dan sebagainya, sehingga anak menjadi sakit hati dengan pemberian tersebut. Nah, ini akan membatalkan pahala pemberian, pahala sedekah, pahala nafkah dan infak dari orang tua. Ini perlu kita perhatikan. Jadi namanya sedekah dan kebaikan apapun, pemberian apapun, pertolongan apapun, jangan sampai dibatalkan pahalanya dengan mengungkit-ungkitnya,
dengan membanggakan diri atau dengan menyombongkan diri, maka akan batal pahala tersebut, pahala sedekah, pahala menolong, dan pahala kebaikan yang lain. Ini perlu kita perhatikan kepada diri kita, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari hadis dan ayat ini, ya, kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya, insyaallah. Mungkin sampai di sini dulu kajian akhlak kita tentang bab sedekah, hak-hak sedekah, yang pada kajian ini adalah kajian yang terakhir tentang bab sedekah. Insyaallah minggu mendatang kita akan membuka bab baru setelah hak-hak sedekah ini. Insyaallah kita akan membacakan tema-tema lainnya. Tadi saya tentu banyak kesalahan, kekurangan, dan kehilapan serta kejanggalan, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi dan diperbaiki atau diislah, dan juga mohon doa antum selalu, antum semuanya, buat saya dan sekeluarga. Mudah-mudahan kami pun dapat mengamalkan hadis ini dengan sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.